Selamat siang teman-teman, selamat datang di Youth Online Service Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Pada siang hari ini kita akan memuji Tuhan, memuliakan namanya, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa melalui rekening gereja baik BNI maupun BCA. Sebelum mulai ibadah pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama seminggu ini Tuhan. Sekarang kami ingin beribadah Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah. Halo semuanya, dimanapun kita berada hari ini, mari sama-sama kita menyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Allah sumber kuatku. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya, selamanya. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya, 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 selamanya. Ini kerinduan kami Tuhan, mengenal-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidup-Mu dan karya tangan-Mu, tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal.
yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mataku dan lihat wajahmu, ku terharu bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Hidup kami Tuhan, hidup kami menyembah-Mu. Katakan bersama-sama, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa di sorga, kami bersama dalam kesempatan ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami semua supaya kami mendapatkan kebenaran yang penting dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Tuhanlah yang merancang segala sesuatu di bawah kolong langit ini, termasuk kami yang ada dalam kesempatan ini, di mana kami beribadah, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Karena itu kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, firman yang datang dari Tuhan. Karena itu biarlah Roh Kudus tuntun, memberikan kami pengertian, pemahaman yang benar dari firman Tuhan, sehingga apa yang kami dengar dan dapat betul-betul bermanfaat, berguna, dan akhirnya memberkati dan menjadikan kekuatan buat kami semuanya. Hamba menyerahkan saja pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai akhir. Biarlah semuanya terjadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, dalam kesempatan yang luar biasa yang telah Tuhan berikan kepada kita semua, kita dibawa lagi dalam kehidupan ini, dalam perjalanan waktu demi waktu, hari lepas hari. Yang sangat penting dalam bagian ini adalah bagaimana kita melihat bahwa Tuhanlah yang menjadikan kita ada sampai hari ini. Wah, ini luar biasa. Dalam kesempatan yang baik ini mari kita melihat satu tema yang menarik, yaitu di minggu ini kita dibawa dalam satu tema melayani sesuai karunia. Wow, ini luar biasa ya. Kita lihat di dalam Roma 12 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Disitulah kita bisa menemukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia-karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Wow, ini luar biasa sekali ya. Mengapa? Karena kalau kita melihat Rasul Paulus dalam bagian ini dipakai oleh Tuhan untuk memberikan apa? Bagian-bagian yang penting bagi kita sebagai orang-orang yang percaya di zaman sekarang ini. Kita sangat bersyukur dan berbahagia. Mengapa? Karena kita tidak dibiarkan begitu saja. Ketika kita menjadi orang percaya, Tuhan mempersiapkan kita, memperlengkapi kita, sehingga tidak ada yang bisa berkata bahwa saya tidak bisa melakukan ini, bahkan saya tidak bisa melayani Tuhan. Karena itu dalam kesempatan ini mari kita melihat berapa banyak di antara kita yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan atau dalam pelayanan Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan di gereja dan lain sebagainya. Atau juga ada yang mungkin sampai hari ini belum juga ambil bagian. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, bagaimana seharusnya kita memandang pelayanan ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini berkaitan dengan melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Ada beberapa hal yang bisa menolong kita dalam khususnya ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dari Roma pasal 12 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang pertama dalam bagian ini, di dalam ayat 6 sampai 8 kita melihat bahwa kita seharusnya melayani sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu hal prinsip penting. Yang pertama, bagaimana kita seharusnya memandang pelayanan yang akan kita lakukan. Yang perlu kita perhatikan dalam bagian ini, di dalam ayat 6 sampai 8 dikatakan demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain supaya atau menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Artinya apa? Anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu sudah jelas Tuhan memberikan kepada kita. Dikatakan karunia-karunia yang berlain-lainan, artinya satu dengan yang lain pasti diberikan oleh Tuhan, yang sesuai dengan anugerah, kemurahan, kasih Tuhan kepada semua orang yang percaya. Karena itu prinsip yang penting dalam bagian ini yang pertama adalah kita seharusnya melayani sesuai dengan karunia yang diberikan kepada kita. Artinya Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang ya, yang percaya dengan karunia-karunia itulah maka kita dibawa untuk melayani Dia, melayani Tuhan, ya, melayani apa yang menjadi pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu poin penting
Yang pertama adalah kita seharusnya melayani sesuai dengan karunia. Artinya karunia-karunia ini memang digunakan untuk melayani. Nah, kalau kita menyadari ini, ya ini berarti penting buat kita. Kita harus sadar bahwa kita punya karunia yang Tuhan kasih kepada kita, dan itulah yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi pertama, ya kita harus melayani sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Tinggal dilihat karunia apa. Di situ sudah dijelaskan, ada yang mengajar, ada yang memimpin, ada yang bernubuat, ada yang beriman, dan lain sebagainya. Tinggal kita lihat karunia saya itu apa, sehingga saya bisa melayani Tuhan dan menggunakan itu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita seharusnya melayani dengan apa? Dengan iman. Artinya apa yang menjadi keyakinan kita? Iman, ya. Ini yang harus termotivasi firman Tuhan. Ya, dikatakan dia, jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Artinya apa? Sesuai dengan betul-betul yang difirmankan oleh Tuhan. Apa yang kita imani, yang kita percaya, itulah yang harus kita lakukan. Karena itu dikatakan kita seharusnya melayani dengan iman, dengan penuh keyakinan, dengan dasar yang kuat, dengan dasar apa yang betul-betul kita dapat dari firman Tuhan, itulah. Dan inilah yang harus dikerjakan, yang benar-benar sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Banyak orang melayani tetapi betul, benar mereka melayani, tetapi mungkin mereka bukan orang yang beriman. Ya, contoh sangat sederhana, ya. Mana mungkin kita bisa membawa orang untuk melayani di sini kalau mereka itu belum percaya kepada Tuhan, belum beriman kepada Tuhan. Itu sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena itu yang bisa menjadi perenungan buat kita di sini, kita seharusnya melayani dengan iman. Ini menjadi hal yang penting. Ini hal-hal yang bagi saya menarik untuk kita jalani di dalam kehidupan ini. Karena memang inilah menjadi panggilan kita. Kita tidak bisa berdiam diri di dalam kehidupan di dunia ini. Kita ditempatkan di dalam dunia ini dengan berbagai macam hal-hal yang penting yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi ada hal-hal prinsip penting yang perlu kita renungkan untuk kita bisa menggunakan dan menjalani semuanya itu. Jadi yang penting dalam bagian ini adalah bagaimana kita melayani dengan iman. Wah, itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu yang ketiga, bagaimana kita seharusnya memandang pelayanan yang kita lakukan sesuai dengan apa yang menjadi bagian dikatakan melayani sesuai dengan karunia. Yang ketiga, kita seharusnya apa? Melayani dengan hati yang ikhlas. Wah, ini tantangan, saudara. Ini tidak mudah, ya. Melayani dengan ikhlas ini kan, ini satu apa ya? Satu pergumulan. Sebagai orang percaya, saya percaya ini menjadi satu tantangan juga. Satu pergumulan buat kita semua. Hati yang ikhlas berarti melayani bukan karena ambisi yang ada. Nah, ini saudara berat. Karena dalam diri kita ini kita banyak sekali yang namanya ambisi yang ada. Apalagi ego kita ini kan begitu kuat dalam hidup kita. Nah, ini yang seringkali terjadi benturan-benturan di dalam pelayanan. Karena apa? Karena ini yang namanya keikhlasan kita, yang artinya betul keluar dari hati yang benar-benar, yang keluar itu adalah betul keikhlasan, bukan karena keterpaksaan, bukan karena sesuatu yang menjadikan saya mau melakukan itu karena ini loh. Apalagi kalau ada dalam intimidasi yang ada, wah ini akan menjadi kacau di dalam pelayanan, dan itu akhirnya bisa kelihatan yang seperti apa yang ikhlas dan yang tidak. Nah, ini prinsip penting. Di dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita seharusnya melayani dengan hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas berarti melayani bukan karena ambisi pribadi, tetapi melayani dengan hati yang tulus dan motivasi yang benar. Nah, disinilah yang menjadi sesungguhnya perhatian penting. Ada ketulusan dan juga motivasi yang benar. Ada banyak orang yang melayani tetapi motivasinya tidak benar. Dan ini berbahaya. Ini berbahaya.
Kita melayani bukan agar kita mendapatkan yang namanya dipuji-puji. Memang boleh. Ya, kita juga harus ada yang namanya memberikan suatu pujian kepada kita. Tapi jangan menjadikan itu satu tujuannya. Ini yang sering keliru. Orang berpikir melakukan itu supaya mendapatkan ini dan itu. Itu boleh-boleh saja. Tetapi itu bukan tujuannya. Tujuan kita adalah apa? Tuhan. Ini poin buat kita, makanya ikhlas, hati yang ikhlas di sinilah menjadi penekanan ketika kita ambil bagian untuk mengerjakan apa yang benar-benar Tuhan percayakan kepada kita. Kita banyak sekali talenta, kita banyak sekali yang kemampuan-kemampuan yang Tuhan taruh dalam diri kita, apalagi diberikan karunia rohani dalam hidup kita. Tetapi ikhlas, hati yang ikhlas itu menjadi kunci ketika kita melakukan apa yang dikatakan pekerjaan Tuhan atau pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu hal yang ketiga. Dan hal yang keempat, kita seharusnya melayani dengan rajin. Ayat yang ke-8 berkata dalam bagian terakhir, di situ dikatakan, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Wah. Berarti kita diminta untuk apa? Betul-betul bergerak, ya, berinisiatif. Wah, ini penting ya. Kalau kita melakukannya di sini ya, kita mungkin ya termotivasi dengan sesuatu yang luar biasa. Harusnya ini yang menjadi apa? Poin penting bagi kita. Kita seharusnya melayani dengan rajin. Saudara membayangkan ya, kalau di luar sana sekuler saja kita selalu ada tuntutan ya. Orang yang bekerja di luar sana, wah tuntutannya kan luar biasa. Ya, disiplinnya tinggi dan lain sebagainya. Wah, di sekolah aja sudah diajarkan tentang hal-hal yang seperti itu. Nah, apalagi di dunia gereja, dalam melayani Tuhan, kita punya prinsip juga, yaitu sama seperti yang diterapkan oleh sekuler, kita juga bawa. Ini harus kita lebih daripada itu. Karena apa? Karena kita melayani pekerjaan Tuhan. Ini luar biasa. Ini kemampuan yang Tuhan taruh kepada kita. Firman Tuhan berkata, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Di luar sana juga tuntutannya seperti itu. Nah, di bank-bank kita lihat, kalau kita ke sana ada istilahnya 3S ya, senyum, sapa, salam. Ya, coba bayangkan. Itu wajib. Mereka disuruh untuk senyum. Bahkan kalau di Indomaret, Alfamart ya, dulu saya melihat di situ kalau tidak diberi senyum, Anda dapat gitu. Ada seperti itu. Artinya ini menjadi perhatian kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Yang sudah percaya, yang sudah memberi diri. Dan Tuhan mempersiapkan, memperlengkapi kita dengan karunia-karunia yang ada. Mari kita lakukan itu dengan rajin. Jika hal ini betul-betul kita lakukan, saya percaya Tuhan selalu akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan ini. Dan yang kelima, ayat yang ke-8 bagian terakhir, siapa yang menunjukkan kemurahan hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Wow, ini luar biasa. Dengan sukacita, kita seharusnya melayani dengan sukacita. Melayani itu bukan suatu beban, tetapi kita seharusnya bersyukur ketika kita diberikan kepercayaan untuk mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Inilah sukacita. Sukacita yang keluar di dalam diri kita ini berbeda dengan sukacita yang ada di luar sana. Karena sukacita dalam firman Tuhan ini adalah melebihi segala-galanya. Mengapa? Karena begini. Ketika kita mengalami yang namanya tekanan, kita tetap dibawa untuk tetap bersukacita. Artinya keluar itu. Tapi kalau orang lain pasti mungkin akan berbeda. Karena inilah prinsip-prinsip penting yang perlu kita bawa di dalam kita melayani Tuhan. Tuhan telah mengaruniakan kita banyak hal. Memberikan kita karunia rohani yang besar dalam hidup kita. Karena itu kita seharusnya melayani dengan sukacita. Wah. Sukacita. Siapa yang menunjukkan kemurahan hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Tuhan senang dengan orang-orang yang melakukannya dengan sukacita, bukan dengan bersungut-sungut. Pengalaman bangsa Israel, ya, apa yang terjadi dengan kehidupan mereka? Mereka berputar-putar terus di padang gurun, ya. Padahal Tuhan sudah memberikan janji yang besar kepada mereka. Tetapi problem yang besar dalam hidup mereka adalah bersungut-sungut. Padahal janji Tuhan luar biasa. Mereka itu dibawa dengan tiang awan.
tiang api. Coba bayangkan itu penyertaan Tuhan, berkat Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Tetapi mereka tetap bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Mereka tidak sampai ke tanah perjanjian itu karena bersungut-sungut. Bersungut-sungut sesungguhnya berkaitan dengan orang yang tidak siap menerima apa yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itulah orang-orang yang bersungut-sungut. Maka dalam bagian ini, mari kita melayani dengan sukacita. Apapun yang Tuhan percayakan, kita lakukan itu dengan sukacita. Jadi dalam melayani sesuai dengan karunia, kita melayani dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dibawa lagi dalam satu pengalaman yang indah dari firman Tuhan, yang mengajar dan memberi kami satu teladan dari firman-Mu ini, menolong kami supaya betul-betul kami menjalankan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami ini. Dan biarlah semuanya ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk semua kebaikan-Mu yang telah diberikan kepada kami. Kami sudah beribadah, kami sudah menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan dalam kesempatan ini, sebelum kami mengakhiri kebaktian kami ini, kami mau membawa permohonan kami kepada-Mu ya Tuhan. Tak pernah henti-hentinya Tuhan kami membawa bangsa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, tolonglah negara bangsa Indonesia ini. Pemerintah yang ada sekarang ini ya Tuhan, beri hikmat dan kemampuan buat mereka. Terlebih di dalam menghadapi pandemi yang sedang ada sampai hari ini. Biarlah Tuhan terus beri hikmat supaya ada jalan keluar yang terbaik. Dan juga di dalamnya kami masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, benar-benar juga bisa bekerja sama dengan pemerintah yang ada. Segala sesuatu, himbauan, aturan yang diberikan, biarlah kami juga bersama bekerja sama supaya betul-betul Tuhan, pandemi ini bisa ada jalan keluarnya. Dan yang terbaik datang dari Tuhan saja. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk gereja kami ini, anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya, jemaat Tuhan yang ada di dalamnya, dengan berbagai macam pergumulan-pergumulan yang ada. Kami letakkan dan serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang maha kuasa, yang mengerti semuanya. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menyatakan itu kepada jemaat-Mu yang ada. Terlebih Tuhan, karuniakan kami kesehatan, kekuatan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur
untuk hari ini ada kesempatan yang baik untuk bisa bersama-sama beribadah, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan kami akan mengakhiri akan ibadah kami ini ya Tuhan. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan menyertai kami di sepanjang minggu yang akan berjalan. Ini sesuatu yang masih rahasia buat kami, tetapi kami percaya Tuhan kami berkuasa, berdaulat dan maha tahu, yang mengerti semuanya. Karena itu hamba letakkan semua perjalanan seluruh jemaat yang ada ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah semuanya nama Tuhan yang dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami akhiri kebaktian kami ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin.